Halo sahabat YouTube Logos, perkenalkan nama saya Govi Karoni Shombing. Saya sebagai tim teknikal di Logos Teknologi Utama. Seperti biasa, kali ini kita akan coba ya melihat ataupun mereview tentang produk Microsoft. Jadi kali ini seperti biasa saya akan coba menjelaskan ya, ini produknya apa, fungsinya buat apa, dan nanti kedepannya untuk realisasinya seperti apa gitu. Seperti biasa saya membahas Azure ya, tapi kali ini sedikit akan beda. Jadi saya akan membahas mengenai salah satu layanannya Microsoft 365, yaitu namanya adalah SharePoint. Seperti yang teman-teman lihat ya di layar ya, saya udah buka SharePoint. Jadi saya masuk ke office.com. Nanti saya coba klik ada simbol SharePoint ini ya. Nanti kalau nggak muncul di tab paling kiri, nanti kita coba langsung pergi aja nih ke All Office. Kita coba ya ke Office. Kita coba masuk langsung ke Explore All Your Office. Nanti di sini kita akan coba lihat semuanya nih. Nah, di sini kita coba bisa lihat ini ada SharePoint ya, gitu. Nanti ini saya klik, nanti akan masuk ke, kalau contohnya ini saya klik, dia akan masuk ke portalnya SharePoint gitu. Nah, saya udah pilih nih, saya udah buat satu site ya, namanya Project Team Technology gitu. Jadi sebenarnya kan untuk SharePoint ini kan sebenarnya biasanya digunakan untuk sharing file secara corporate. Ini untuk corporate. Biasanya kan untuk personal itu masuk ke bagian OneDrive, tapi untuk bersama masuk ke SharePoint seperti itu. Jadi untuk spesifikasinya adalah kita mau lihat bahwa SharePoint ini bisa digunakan untuk layanan intranet gitu. Mungkin teman-teman di sini udah punya ya layanan intranet secara lokal di office-nya gitu kan. Dan itu dibuat secara maksudnya itu hanya bisa diakses secara internal gitu ya gitu. Nah, di SharePoint juga bisa kita lakukan seperti itu. Mungkin intranet ini cocok ya kayak untuk aplikasi HR ya, untuk juga kayak mungkin announcement ya, ada juga untuk finance. Nah, biasanya kan itu secara on-prem bisa di-deploy ya. Nah, secara cloud juga itu bisa deploy. Nanti itu kita masukkan ke SharePoint gitu. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini kan ada namanya Project Technology ya. Jadi saya coba klik home. Nah, ketika kita buat SharePoint ini sebenarnya secara default udah ada ya page untuk intranetnya kita udah punya gitu. Kita tinggal kayak membuat aja bagaimana gitu. Kita nanti susun uh, apa namanya desain layoutnya itu bagaimana itu terserah kita. Nah di sini saya udah coba buat ya kayak Mark 8 Product Imaginary kayak dokumennya nanti untuk pertukaran dokumennya di sini. Nanti ada event tanggal berapa gitu ya kayak announcement gitu, project milestone-nya, activity-nya juga udah ada saya buat gitu ya. Nah ini untuk reporting nih, reporting kayak kita punya mungkin punya layanan Power BI ya, kita punya data warehouse gitu ya. Nanti kita sambungkan ke sini gitu. Itu bisa kita lakukan di sini gitu. Nah, seperti biasa untuk edit layoutnya, kita tinggal langsung klik edit aja, gitu ya. Langsung klik edit aja. Nanti ini ada preparing your page for editing gitu kan. Nah, oke, udah muncul ya. Nah, ini bisa nih kita coba nih saya tambahkan satu blok ya. Saya tambahkan contohnya saya tambahkan nih, kita bisa milih nih ada events, ada space, ada spacer, ada YouTube, ada PNP search gitu ya. Ada hero, ada divider nih. Saya coba mau nambahkan satu contohnya button ya untuk klik-klik contohnya gitu, call in action button gitu ya. Saya tambahkan button gitu, terus setelah saya tambahkan button nanti saya klik edit web part. Nah, nah di sini saya bikin nama label button, contohnya klik klik more gitu ya. Nah, dia akan berubah ya. Nanti di sini kita coba berikan link, contohnya kita tambahkan satu page untuk klik more ini, nanti kita sematkan di sana gitu. Jadi sangat mudah sekali. Sebenarnya ini kayak building website gitu, sama kayak biasanya kan
Kalau kita di WordPress kan sama ya, kita cuman kayak drag and drop aja gitu, nanti kita customize sendiri gitu. Nah, untuk publishnya kita langsung publish aja, republish aja langsung. Nah, republish aja langsung. Nah, di sini akan ada namanya click more gitu ya. Nanti akan ada click more, nanti saya tambahkan aja. Tadi kan linknya belum saya tambahkan ya, makanya dia nggak bisa ke klik gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita coba kalau contohnya kita mau lakukan share ya ke teman kita gitu kan, nanti tinggal di-share aja. Itu sebagai mau kita gunakan sebagai member gitu ya, kayak contohnya saya masukkan Alex gitu. Nah, saya masukkan Alex, bukan Alex yang ini. Saya masukkan contohnya, bukan Alex kali ya, Isa ya, over here. Oke, terus setelah saya masukkan Alex itu, nah, sebentar, saya masukkan Alex di oke, saya share aja. Nanti saya akan terima link ke Outlook-nya kayak gitu. Jadi sebenarnya intranet ini sangat penting ya. Ini nanti dipublish ke teman-teman kantornya gitu kan. Saya punya tambahkan satu page, contohnya design guidelines gitu ya. Nanti dia akan masuk di sini nih ya, desain guideline seperti apa. Nah, dokumennya uh, nanti ini tinggal di customize aja gitu. Sebenarnya itu sangat reusable ya. Ini digunakan jadi kayak kalau contohnya yang di on-prem mau dimatiin, tinggal digunain aja ini nanti secara tim ya, kayak HR, finance, tim IT gitu ya, marketing. Nah, itu bisa kita setup secara intranet di sini gitu. Mungkin nanti ada announcement, nanti akan secara centralized pengumumannya seperti itu. Nah, untuk sampai di situ dulu. Terima kasih ya teman-teman udah dengerin. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.